Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas tolong dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sebelum belajar dimulai, seperti biasa Bapak mau absen dulu ya. Ahmad Agil. Bagaimana ketua kelas hari ini hadir semua? Hadir semua Pak. Ya, bagus ya. Berarti kalian semangat ya. Kalian hadir semua hari ini ya. Di sini kita Bapak akan memberi materi pelajaran ekonomi ya, materi tentang kelangkaan ya. Tujuan kalian mempelajari kelangkaan yang pertama yaitu kalian nanti bisa menelaah ya, menelaah apa itu kelangkaan. Nanti Bapak insya Allah akan Bapak setelkan video pembelajarannya sehingga kalian bisa menelaah pengertian kelangkaan, jenis-jenis kelangkaan, dan apa penyebab kelangkaan. Terus yang kedua, ya nanti di sini kalian penting untuk memotivasi diri kalian. Jadi sebaik-baiknya kamu, ya kalau belajar itu sebelum jam 6 sudah baca buku, ya. Jadi habis kalian yang Islam sholat subuh, baca buku 30 menit, 40 menit sampai 1 jam, itu insya Allah kita akan lebih mudah dalam menyerap materi pelajaran yang kita pelajari ya. Ya baik ya, nanti pelajaran akan Bapak mulai dengan menyetelkan atau menayangkan video pembelajaran materi kelangkaan. Baik Pak. Ya sekian, terima kasih. Gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi di sini kita jelas ya, kita sebagai makhluk hidup punya kebutuhan kita tidak terbatas. Ya, di sini ditunjukkan gambar tentang antrian di pom bensin, antrian air bersih. Ya, biasanya pada saat musim kemarau yang terjadi kekeringan sehingga membutuhkan banyak air, ya. Terutama daerah-daerah pegunungan di Yogyakarta, daerah Bantul. Kalau pernah ke Bantul? Di sini juga alat pemenuh kebutuhan terbatas, jumlah manusia tidak terbatas, ya. Nah, ketidakkeseimbangan antara kebutuhan manusia banyak dan sumber daya jumlahnya terbatas, itu yang disebut kelangkaan, ya. Ya contohnya di sini LPG, ya biasanya ibu-ibu nyari di warung susah kan, karena terjadinya kelangkaan, yaitu masalah saluran distribusi, ya, dari Pertamina ke POM, dari POM ke agen baru ke warung-warung, ya. Faktor penyebab kelangkaan pertama keterbatasan sumber daya, ya, sumber daya mineral, ya, sumber daya nabati, hewani, ya. Ada juga sumber daya yang tersedia secara bebas, ya. Perbedaan letak geografis juga mempengaruhi kelangkaan. Jadi antara daerah pedesaan, ya, daerah perkotaan itu beda. Dan itu sumber daya tersebar tidak merata di beberapa daerah. Ada daerah subur, ada daerah tandus, bahkan ada daerahnya kering, ya, tidak menghasilkan. Di sini perbedaan itu menyebabkan sumber daya menjadi langka. Ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk, ya, people growth, ya, pertumbuhan jumlah penduduk, ya, tingkat kelahiran atau natalitas di dunia ini sangat pesat, ya. Itu juga mempengaruhi produksi barang dan jasa, ya, ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi, ya. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tersebut tinggi. Supply and demand, ya. Sampai demand di sini bencana alam, ya, seperti baru-baru ini terjadi bencana alam di mana? Ya, Cianjur itu juga mempengaruhi, ya, kelangkaan barang, ya, bencana alam.
salah, yang namanya belajar ya. Belajar itu tidak selamanya benar ya. Kegagalan, ayo ditulis pendapat kamu ya. Jangan sampai ada yang tidak nulis ya. Kalian calon-calon kelas 11 ya. Nama saya Keisha Dewi Maharani, ada teman saya ada Alexa, ada Siva, ada Resti, ada Franska Raya. Analisa penyebab kelangkaan bawang merah dan bawang putih. Penyebab utamanya adalah kegagalan panen bawang akibat banjir sejak awal tahun. Kegagalan panen petani ini menyebabkan ketersediaan bawang di pasaran semakin menipis. Dampaknya harga bawang mengalami lonjakan atau kelangkaan. Faktor lainnya yaitu kelangkaan terjadi karena tidak keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Faktor ekonomi yang menyebabkan kelangkaan bawang adalah di tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mencapai 6% sehingga penumbuhan konsumsi per kapita juga meningkat. Solusinya ialah yang pertama menyeimbangkan pasokan dengan ekstensifikasi kawasan di luar Jawa. Kedua, mengintensifikasikan teknologi pada sentra di Jawa. Ketiga, peningkatan kapasitas petani di luar Jawa. Keempat, penggunaan benih biji untuk bawang merah sehingga menghemat biaya hingga 65%. Bawang merah bisa disubstitusikan dengan bawang bombay dan juga dengan bawang. Sedangkan untuk bawang putih bisa disubstitusikan dengan merica atau lada karena memiliki rasa dasar yang sama. Ya, bagus ya, tepuk tangan ya sini. Jadi tulis namanya dulu, nama kelompoknya. Nama kamu paling atas ya. Di belakangnya aja dia tulis nama kamu atas, terus nama kelompoknya. Ini tadi anak cowok juga nih, tulis namanya, nama kamu di atas, ya. Semuanya di bawahnya nama kelompoknya. Dia dulu. Kelompok LPG tulis nama kelompoknya, kelompok bawang merah, bawang putih, tulis namanya. Dan selanjutnya kelompok minyak goreng. Ayo silakan presentasikan. Ya. The ladies first. Yeah. Yes. Ladies first. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monisa Saputra Wia. Saya dari kelompok minyak goreng. Kelompok saya ada seperti Alika, Nikita Smiranda, Listia Novianti, sama Ramawati Putri. Di sini kita akan menganalisa penyebab kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya kenaikan dari sisi permintaan atau demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yaitu proses di mana mengantarkan dari minyak goreng dari suatu daerah yang memproduksi banyak minyak goreng kepada daerah yang kurang minyak goreng. Sedangkan logistik yaitu adalah untuk mengutamakan pembuatan dari minyak goreng itu sendiri. Terus ada pula solusi yang dapat diberikan atas kelangkaan tersebut. Solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia diantaranya ada usaha petani sawit swadaya, ada dalam struktur BPD PKS. Yang kedua ada koperasi petani sawit swadaya. Yang ketiga ada mewaspadai celah penyelewangan minyak goreng curah. Yang keempat melakukan impor kepada negara lain untuk meningkatkan jumlah minyak goreng. Yang kelima ada mengurangi penggunaan minyak goreng dengan minyak zaitun. Yang keenam ada mengurangi penggunaan minyak goreng dengan minyak goreng menggunakan mentega. Dan yang ketujuh adalah mengurangi penggunaan minyak goreng dengan memasak yang tidak menggunakan minyak goreng. Iya betul ya. Kasih aplaus temennya ya. Terima kasih. Ini yang itu nama-namanya. Ya. Nah terakhir kelompok kedelai. Ya silakan maju kelompok kedelai. Ya perkenalan dulu deh. Ya kencang ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Arina Purwamonsong. Perkenalkan dulu tim saya ada Kaisa, Putri, ada Rifa, ada Naya, ada Hasna. Sekarang saya akan bahas tentang analisa penyebab kelangkaan kedelai. Penyebab kelangkaan kedelai pada dasarnya telah diketahui pemerintah
Bapak, kamu baca, Bapak pegang deh. Mahalnya harga kedelai menyebabkan pemerintah melakukan impor kedelai dari luar negeri. Suaranya, ya. Impor kedelai ini akan menjadi pengurang dari penerima APBN atau kita bisa sebut anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Selain itu, pasokan kedelai dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengrajin di Indonesia. Nah, penyebab kelangkaan ini akan merambat kepada produksi tahu dan tempe. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita dapat? Pertama, penyediaan lahan pertanian untuk kedelai secara maksimal dan proporsional. Kedua, penambahan luas dengan membuka lahan baru dan menanami lahan kering. Ketiga, peningkatan produktivitas. Keempat, rehabilitas budaya konsumsi kedelai. Dan lima, edukasi tentang kedelai secara intensif. Seperti tadi yang saya sudah bahas, ini akan merambat kepada tahu dan tempe juga. Lalu bagaimana solusinya agar tahu dan tempe ini tidak terjadi kelangkaan juga? Pertama, ini harus memberikan subsidi kepada pengrajin tahu dan tempe sebagai upaya untuk mencegah para pengrajin mogok produksi. Yang kedua, menggunakan biji non kedelai dalam produksi tahu tempe, yaitu kacang korong pedang atau Carnavalia ensiformis. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, hebat ya. Ya, tinggal ditulis namanya ya. Ya, kelompok kedelai alhamdulillah sudah maju dan bagus ya. Ya, jadi kalian ya generasi Indonesia abad 21 ya bisa menganalisa ya sumber permasalahan ya. Permasalahan itu dianalisa dulu penyebabnya. Setelah dianalisa penyebab baru dikasih solusinya. Apa solusi dari permasalahan yang kalian hadapi ya. Begitu juga dengan kalian kalau punya masalah dengan diri sendiri ya. Misalnya di sekolah sering dibully, tahu dibully? Tahu ya. Nah, kelompoknya tadi yang minyak goreng ya, minyak nabati ya, CPO, tahu CPO? Good palm oil, bahan mentahnya ya, itu yang naik. CPO, good palm oil ya. Nah, ini juga masalah distribusi dan logistik ya, distribusinya terhambat. Dia bisa karena bencana alam tadi yang dijelaskan di awal. Terus logistik, banyak pihak-pihak yang menimbun minyak goreng ya, jadi minyak gorengnya jadi langka ya. Nah, ini selanjutnya kelompok misalnya harga 3 kilo cuma 22.000 sampai rumah ya, sedangkan yang 12 kilo 100.000 ya, 100.000 ya, 22.000. Kalau 12 kilo LPG 3 kilo 22.000 kali 4 jadi berapa? 88.000. Sedangkan yang 12 kilo tadi Bapak bilang berapa? 100.000. Maka terdapat selisih harga berapa? 12.000. Ya, 88 100 kurang 88 12.000. Lumayan kan? Makanya orang banyak yang beralih ke tabung gas 3 kilogram ya itu. Nah, ini kelompok yang terakhir, kelompok bawang merah, bawang putih. Ingat cerita bawang merah, bawang putih? Bawang merah karakternya bagaimana? Jahat. Bawang putih? Baik. Suka dibully ya, suka dizolimi, tapi biasanya endingnya, akhirnya orang baik itu pasti hidupnya bahagia ya. Di sini penyebab utamanya adalah kegagalan panen bawang ya. Menurut kelompok bawang merah bawang putih, analisanya penyebabnya dan literasinya juga membaca yang bagus itu sebelum jam 6 pagi ya. Daya ingat kita stres, jadi habis sholat subuh baca dulu 30 menit materi pelajaran, insya Allah
daya ingat kita lama, ya. Ada Bapak sampai di sini dulu untuk materi kelangkaan dan alat pemenuhan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Jadi kesimpulannya kebutuhan kita banyak, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya relatif terbatas. Makanya kita harus hemat-hemat, ya, hemat. Yang ada dasar rajin, tangkal pandai, hemat, tangkal kaya. Ya, udah, terima kasih untuk anak kita S10 10 2 ya, ya anak kita S kelas 10 2 ya. Bapak ini mengucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang lain mungkin selamat siang, terima kasih ya.